Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Asri dengan nomor induk mahasiswa 520012004 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalkulator sederhana pada bahasa pemrograman Golang, di mana kalkulatornya tentang operator aritmetika. Nah, sebelumnya saya telah membuat source code atau codingannya. Ini adalah tampilan dari aplikasinya. Nah, di sini pada awal program terdapat pancake-min, di mana pancake-min ini merupakan deklarasi awal atau yang pertama dalam Golang. Nah, ini adalah hal yang paling utama di bahasa pemrograman Golang. Nah, kemudian baris berikutnya ada import fmt, di mana import ini digunakan untuk memanggil fungsi fmt. Nah, fungsi fmt ini berada di dalam function main. Nah, function main ini yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Kemudian pada baris berikutnya terdapat variabel. Kita deklarasi variabel. Di sini saya menggunakan variabel a dan z sebagai string atau bertipe data string. Kemudian variabel b, c, d, e bertipe data float 32. Nah, gunanya variabel di sini untuk menyimpan nilai yang kita inginkan, atau variabel itu digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu. Nah, variabel ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dengan variabel apa, kemudian diikuti dengan tipe datanya. Nah, setelah deklarasi kita inisialisasi, di mana di sini saya menggunakan A sama dengan Y dan E sama dengan 1. Kemudian di sini ada perintah untuk mencetak selamat menggunakan aplikasi operator aritmetika. Nah, jadi pada saat awal program dijalankan, dia akan menampilkan selamat menggunakan aplikasi operator aritmetika. Nah, kemudian di baris berikutnya terdapat fungsi perulangan, di mana dia katakan di sini ulangi A jika tidak sama dengan N. Nah, kemudian di sini ada lagi fungsi untuk mencetak apakah Anda akan melakukan perhitungan yes atau no. Nah, ketika kita menginput yes, maka akan dibaca oleh variabel A, di mana variabel A sudah kita beri nilai bahwa A itu sama dengan yes. Nah, kemudian setelah kita memasukkan yes, dia akan diseleksi. Nah, jika A sama dengan Y, maka dia akan melakukan perintah yang berada di dalam kurung perawal ini, atau menjalankan perintah dari kurung perawal ini. Nah, di sini dia akan mencetak baris pembatas dulu, kemudian di sini fungsi mencetak input operan 1 di sini dinamakan fungsi mengambil input dan menampilkan output. Nah, ketika kita menginput nilai yang diinginkan, kemudian dia dibaca oleh variabel B, di mana variabel B itu tadi bertipe data float 32. Nah, kemudian dia akan menampilkan kembali input operator aritmetika. Input operator aritmetikanya itu seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, dia di operator aritmetika ini akan dibaca oleh variabel z. Nah, kemudian ketika kita sudah menginput operator aritmetika, selanjutnya dia akan menampilkan input operan 2. Nah, input operan 2 ini akan dibaca oleh variabel c. Nah, setelah kita menginput operan 1, menginput operator aritmetika, dan menginput operan 2, kemudian dia akan diseleksi kembali. Nah, seleksinya di sini dikatakan jika Z sama dengan plus, maka D sama dengan B ditambah C, atau B ditambah C hasilnya dimasukkan ke dalam variabel D. Nah, selain itu, jika Z sama dengan kurang, maka D sama dengan B dikurang C, atau hasilnya dimasukkan ke dalam variabel D. Nah, selain itu, jika Z sama dengan kali, maka D sama dengan B dikali C. Kemudian selain itu, jika Z sama dengan bagi, maka D sama dengan B dibagi C. Nah, di sini terdapat fungsi pangkat. Nah, di mana Golang itu hanya mendukung beberapa operator aritmetika standar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika di sini Z sama dengan pangkat, maka kita bandingkan dulu
di mana D sama dengan B. Kemudian sesudah dibandingkan, dia akan melakukan perulangan, di mana perulangan ini dia katakan ulangi E jika lebih kecil dari C, maka D sama dengan D dikali B. Maksudnya di sini kita uraikan ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, kemudian di sini di plus-plus. Nah, di sini di plus-plus agar perulangan berjalan sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Ketika perulangan sudah memenuhi atau true, maka dia akan melanjutkan perulangan sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, kemudian baris berikutnya terdapat else. Di sini merupakan percabangan di mana dia akan mencetak operator tidak terdefinisi mulai dari awal lagi. Nah, ketika di sini dia jangan menampilkan ini ketika else hanya dijalankan apabila kondisi if dan else tidak bernilai salah. Di sini ketika dia bernilai salah, maka dia akan menampilkan ini. Atau jika kondisi yang diuji bernilai salah, maka akan kembali ke awal. Nah, kemudian di sini ada sekelompok fungsi di mana dia akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, di sini dia akan print hasil, kemudian mencetak B atau operan 1, kemudian mencetak Z sebagai operator aritmetikanya, kemudian mencetak C sebagai operan 2. Nah, fungsinya ini dijadikan kegunaannya sama, atau daripada kita memanggil fungsi di sini satu-satu, maka kita kelompokkan saja di sini. Cukup dengan memanggil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada jika A tidak sama dengan N, maka input hanya Y untuk yes atau N untuk no. Nah, ketika kita ingin mengakhiri program, maka kita input N dan program akan selesai digunakan. Dan sekarang kita akan run aplikasi, kita jalankan. Gorang tugas 1. Nah, seperti yang telah saya sampaikan dari awal, bahwa pada saat program pertama kali dijalankan, dia akan menampilkan selamat menggunakan aplikasi operator aritmetika. Nah, kemudian dia akan mengambil nilai input, di mana di sini dikatakan apakah Anda akan melakukan perhitungan. Yes. Kemudian kita disuruh menginput operan 1, misalkan sini saya menggunakan 9. Saya ingin pangkat, operator aritmetikanya pangkat. Kemudian saya input operan 2, misalkan 2. Nah, di sini hasilnya 9 di pangkat 2 itu sama dengan 81. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk operator yang lainnya. Misalkan di sini 15. Saya ingin jumlah 15 tambah 15. Nah, hasil 15 tambah 15 ini sama dengan 30. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Sini saya ingin pembagian 25 bagi 5. Nah, 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, kemudian saya lanjut lagi untuk pengurangan. Sini saya menggunakan 100 kurang 10. Maka hasil dari 100 dikurang 10 sama dengan 90. Nah, di sini yang terakhir, fungsi yang terakhir kita gunakan, sini dia katakan jika A tidak sama dengan N, maka dia akan mencetak input hanya Y untuk yes atau N untuk no. Nah, ketika kita mencetak no atau N, maka program akan selesai.
Nah, saya mencetak N, menginput N, terkait ketika di run, aplikasinya sudah selesai. Nah, demikian tugas mengenai aplikasi operator aritmetika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.